Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, ini berita-berita masih terus menyoroti ya Ustadz Abdul Somad yang tidak diizinkan masuk Singapura, dan ini ternyata berbuntut panjang, masih terus menjadi pembahasan hingga saat ini. Bahkan ada beberapa elemen masyarakat, kelompok ada PA212 kalau tidak salah, kemudian ada beberapa ormas yang berencana ingin demo atau ya menanyakan begitu ya ke Kedubes Singapura begitu ya tentang kebijakannya ya yang melarang masuk Ustadz Abdul Somad ini begitu. Dan kita semua juga bertanya-tanya mengapa tiba-tiba begitu ya. Meskipun sebenarnya selalu banyak bersamaan dengan ini di Indonesia, memang udah Ustadz Abdul Somad ini jadi dua kubu begitu, ada yang suka, ada yang tidak, memang ya harus diakui juga. Dan biasanya ini dari kalangan buzzer kita ketahui bahwa pagi ini saya cek di medsos begitu, udah langsung serentak ini semua buzzer-buzzer langsung upload begitu ya, yang intinya ya kita tahu lah arahnya bagaimana ya, bahwa mendukung tindakan Singapura yang melarang masuk Ustadz Abdul Somad begitu. Mulai dari Abu Janda, saya cek ada Denny Siregar, langsung hampir bersamaan ini waktunya keluar semua ini. Ada Guntur Romli, kemudian ada banyak lah yang biasa memang pendapatnya, narasinya ke arah mana begitu ya. Dan ini langsung keluar secara bersamaan, dan tampaknya ini akan terus berbuntut panjang menjadi perdebatan seperti biasa, terpolarisasi di Indonesia juga. Saat ini saya sudah tergabung dengan Syekh Ganda Nainggolan, pengamat politik. Halo, Assalamualaikum Bang Syekh Ganda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Abdul Somad. Aduh, berarti ini kubu mana nih? Kan Indonesia biasa ini kubu-kubuan ya. Soalnya dari awal Ustadz Abdul Somad ini memang seperti terus menjadi polemik, banyak yang diplesetkan begitu ya. Misalnya ketika dia pidato atau ceramah di kalangannya sendiri soal salib begitu ya, yang ya tentunya itu di kalangan inilah ya, di kalangan agama Islam, jamaahnya Islam. Ya sama lah, saya pernah dengar itu di kalangan agama lain mengatakan, oh iya di Ka'bah ada gambar Yesus atau apa. Ya itu kan kepercayaan masing-masing ya, di agama mereka percaya begitu, di kepercayaan mereka begitu ya, terserah begitu ya. Dan ketika ini menjadi polemik ketika Abdul Somad yang bicara, demikian juga ketika Abdul Somad menjawab soal bom bunuh diri begitu, padahal itu pertanyaan dari jamaah juga, dia menjawab, bukan dia ceramah khusus membahas soal bom bunuh diri ya, tapi namanya ada pelintiran-pelintiran seperti itu terus begitu. Ini sudah menjadi polemik di Indonesia. Ternyata polemik itu seperti di copy paste gitu ya, oleh jawaban Kedubes Singapura atau Kemendagri Singapura ketika ditanya alasannya mengapa. Biasanya yang alergi soal istilah kofar kafir katanya begitu kan, itu kan di Indonesia ya, padahal itu hanya istilah, sama dengan istilah non-muslim sebenarnya. Coba ini bahasa Arab begitu ya, kafir. Nah biasanya yang alergi itu di Indonesia, ini tampaknya di Singapura sekarang jadi ikut-ikutan alergi juga. Itu menjadi salah satu alasan tidak boleh masuk ini Ustadz Abdul Somad. Nah ini melihat fenomena ini seperti apa nih Bang Syekh Ganda? Ya, makanya dalam tulisan saya yang saya dinaikkan oleh beberapa media online per hari ini ya, itu menjelaskan bahwa di situ ada yang krusial ketika Abdul Somad membahas soal membunuh diri dalam fikih Islam ya, terkait dengan Palestina dan Israel. Ya, itu sebenarnya itu yang paling sensitif. Jadi mata rantainya juga beberapa negara seperti Belanda, Inggris, Swiss yang menolak Abdul Somad itu juga pasti terpengaruh dengan pandangan Abdul Somad seperti itu. Nah, kalau menurut saya yang kedua yang soal pandangan Abdul Somad terhadap kepercayaan negara agama lain ya, itu minor lah. Walaupun Singapura mencantumkan itu. Nah, itu hak Singapura, tapi saya menilai seperti itu. Yang pertama itu yang paling penting, karena apa? Karena tentu saja kita tahu bahwa Singapura ini menjadi sekutu utama Israel, yaitu dimulai dengan pembentuk negara yang sama, yaitu Inggris ya di zaman kolonial, kemudian berlanjut sampai sekarang ya. Mereka itu menjadi sekutu yang kuat. Nah, padahal sesungguhnya Singapura ini harus mempunyai cara pandang baru ya tentang kawasan, karena ada pertumbuhan global yang berpusat di Pasifik, di mana Indonesia ini menjadi salah satu kunci, dan Islam
Indonesia, Islam Singapura, Islam Brunei, Islam di Thailand, Islam di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, itu adalah secara komposisi penduduk itu mayoritas di ASEAN. Jadi Singapura harus mempertimbangkan seorang ulama besar itu tidak boleh seenaknya itu begitukan, dihina ya. Meskipun ini dia punya kedaulatan negara, tapi itu kan buktinya sekarang kan hampir seluruh ormas-ormas besar di Indonesia, khususnya yang tidak punya hubungan bawah tanah dengan Israel, ya itu yang kelihatan bergerak sekarang, yang sifatnya nasional seperti Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Syarikat Islam, kemudian ulama-ulama lainnya, itu kan semuanya menyatakan mereka bukan buzzer, mereka organisasi. Kalau yang Anda sebut tadi itu nama-nama itu kan cuman buzzer-buzzer yang berbayar ya, yang mereka eksis karena mereka hidup karena jadi buzzer. Kalau ini adalah organisasi-organisasi yang kemudian bergerak hari ini juga organisasi. Jadi saya pikir Singapura ini salah menduga. Dia pikir dia dengan pola lama ya, geostrategis yang lama, bersekutu dengan Israel tapi menyepelekan Islam di kawasan Pasifik ini, itu akan berbahaya bagi kemajuan Pasifik bersama, dan kedua juga akan merusak semangat United Nation tentang anti-Islamofobia. Ya, Singapura ini bagaimanapun adalah sekutunya Amerika, jadi dia juga harus mempertimbangkan jangan masuk ke anti-Islamofobia. Ya, ya, ini yang menjadi pertanyaan juga ya, karena sudah banyak yang menyatakan akan melakukan aksi begitu ya ke Kedubes Singapura di Indonesia, tetapi tampaknya kalau kita lihat responnya ini ya tetap seperti itu, di Indonesia masih terbelah ya. Nah, jadi ini di Indonesia pun tidak solid begitu mendukung. Ya, maksudnya Indonesia yang mana? Kan Indonesia ini kan kalau ada history relationship between Singapura dan Indonesia, kalau kubunya kubu Islam dan sosialis Marhen ya. Indonesia ini kan cuma ada dua itu sebenarnya intinya, kubu Islam sama kubu sosialis Marhen. Itu sosialis Marhen itu dulu tahun 65 bahkan itu Soekarno ya dan Aidit dan Nyoto itu menggerakkan Ganyang Malaysia, ya Ganyang means Ganyang Singapura. Dan kemudian menurut beberapa catatan Soekarno memerintahkan Omar Dhani ya untuk melakukan suatu sabotase di Singapura. Jadi Soekarno itu terlibat dalam peristiwa pemboman di Singapura secara tidak langsung ya, karena Ganyang Malaysia itu ditangkaplah tiga tentara Indonesia masuk membom Singapura tahun 65 untuk merusak rencana Inggris membentuk Federasi Malaysia yang dianggap oleh Soekarno sebagai sebagai gerakan imperialisme Barat. Jadi itu gerakan sah dari elemen kelompok Marhenisme sosialisme. Ya bahkan dulu PKI seperti Aidit itu komunis itu paling benci lihat Singapura ya. Nah kemudian ini yang kelompok Islam sekarang kelihatan dengan Ustaz Abu Somad ini juga mengutuk Singapura. Jadi secara mayoritas elemen bangsa Indonesia oleh identitas yang saya sebutkan tadi secara sosiologis itu kelihatan yang mana kelompok yang tadi kita bilang terbelah dua. Yang satu yang ada yang kecil-kecil buzzer-buzzer ini kan sebenarnya kan adalah bagian dari oligarki-oligarki yang memang membiayai keributan-keributan identitas di Indonesia selama ini. Jadi sebenarnya itu diabaikan saja. Yang jelas secara mainstream orang Indonesia itu memang melihat Singapura ini bermasalah. Ya, menurut si Barry Desker, bekas Profesor Barry Desker ya, bekas pernah duta besar Singapura di Indonesia di diplomat. Tulisannya itu mengungkapkan ada 3 masalah yang selalu Singapura Indonesia itu menjadi problem sampai ketika dia menulis Oktober 2015. Ya itu setelah kita kemarin Orde Lama yang sangat anti Soekarno, yang sangat anti Singapura, kemudian masuk Orde Baru karena Soeharto anti Amerika dan Singapura anti Amerika, mereka bersahabat membangun ASEAN. Kemudian menurut si Barry Desker ini cuma 3, satu soal asap. Jadi setiap pembalakan hutan itu Indonesia mengekspor asap ya dari Riau, dari
Kalimantan ya, orang Singapura kasihan sakit mata mereka. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar Indonesia itu di-ban di Singapura ya. Nah, kedua yang menjadi selisih itu tetap yang sampai sekarang itu soal airspace. Airspace itu adalah soal flight. Jadi bagaimana soal radar, kontrol radar di wilayah Sumatera dan Singapura karena itu berimpit. Nah, Belanda dan Inggris waktu itu sepakat menyerahkannya pada Singapura ya. Sehingga apa? Sehingga Indonesia sampai sekarang tidak bisa mengakses kontrol wilayah. Walaupun baru-baru ini Jokowi bersama timnya melakukan negosiasi soal airspace itu, tapi tetap juga yang kontrol oleh Singapura. Kita cuma dikasih akses untuk ikut bagian daripada manajemen Singapura. Walaupun di atas wilayah kita ya, kita harus diatur oleh Singapura untuk penerbangan dari Medan misalkan ke Jakarta. Itu harus di Singapura yang ngatur. Itu ketiga menurut ketiga menurut Barry Desker itu adalah soal itu tadi, soal apa namanya, Indonesia Singapura sarang koruptor. Jadi koruptor Indonesia yang kemarin mayoritas itu kena tax amnesty ya, yang karena ini ya mayoritas ya, ada juga yang bersih mungkin, itu adalah sarang koruptor itu menurut si Barry Desker ini. Nah, kita mempersoalkan itu. Nah, sekarang ini tambah satu lagi, Singapura masuk ke persoalan Islamofobia. Harusnya Singapura itu men-stop, jangan masuk ke Islamofobia. Karena apa? Karena Ustadz Abdul Somad itu bukanlah Ustadz sembarang Ustadz, dia pernah menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia yang dipinang oleh Prabowo tahun 2019. Dia adalah Ustadz dengan kaliber yang sangat nasional dan bahkan multinasional karena Brunei, Darussalam dan kemudian Malaysia itu mengakui apa namanya kefasihan dia dalam bidang keislaman. Ya, Bang Syahganda, tapi apa yang kira-kira menurut Bang Syahganda yang membuat Singapura tiba-tiba menyentuh Islamofobia begini ya? Karena kan apakah ini murni kebijakan Singapura ataukah memang ada pengaruh dari Indonesia begitu ya? Karena memang saya katakan tadi di Indonesia pun banyak yang tidak suka begitu ya, kubu yang tidak suka dengan Abdul Somad ini. Kalau dilihat alasan dari Kemendagri ini sebenarnya alasan yang sudah kerap diungkap di Indonesia ya. Contohnya poin-poinnya itu seperti penyebutan kafir, kemudian yang viral-viral itu sebenarnya kan sudah diklarifikasi oleh Ustadz Abdul Somad sendiri, dan memang secara logika misalnya soal bom bunuh diri itu kan sudah dijelaskan Ustadz UAS itu ya hanya menyoroti tentang bom yang dilakukan di Palestina oleh pejuang Palestina untuk membebaskan tanah airnya dari jajahan Israel. Jadi bukan memperbolehkan bom bunuh diri di mana-mana begitu kan. Secara logika itu kan wajar ya. Indonesia juga dulu membawa bambu runcing ya, mungkin bukan bom begitu ya. Kalau dijajah kan memang harus berjuang gitu. Jadi Soekarno itu membuat pemboman di Singapura tahun 65 kan, yang saya sebutkan tadi. Bukan di negara kita sendiri. Itu sebenarnya lebih ekstrim kejadian tahun 65 itu. Tapi kenapa misalkan Singapura tidak memblok Jokowi untuk hadir ke Singapura, bahkan anaknya bisa sekolah di Singapura, padahal Jokowi memberikan nama jalan ketika dia gubernur tahun 2016, nama jalan Usman Umar ya di Jalan Perapatan itu dekat Kuitang, dekat Tugu Tani. Itu kan jalan menghormati orang yang ngebom Singapura. Kenapa Singapura nggak protes kepada Jokowi? Kenapa Singapura diam-diam aja? Ketika SBY memberikan nama Usman Umar kepada kapal perang TNI Angkatan Laut, ya Singapura protes, tapi SBY melakukan. Ya kan harusnya diblok dong, SBY nggak boleh masuk Singapura. Tapi pada faktanya Ibu Ani berobat di Singapura. Ya kan SBY ada apa-apa ke Singapura. Jadi jangan double standar Singapura ini, nggak boleh. Dia kalau memang dia ini, justru yang bahaya itu adalah tindakan maksudnya dari sisi Singapura ya, dari sisi Indonesia kita menganggap Usman dan Umar itu pahlawan kan, karena dia dimakamkan di makam Kalibata, karena kita melihat itu dulu perang Ganyang Malaysia. Nah, tapi kembali ke situ, sebenarnya kembali ke Ustadz Abdul Somad, yang Ustadz Abdul Somad ini katakan itu sebenarnya itu sebenarnya itu kan dia sebagai ahli fikih ya, orang nanya, dia tidak pernah membuat suatu video yang sengaja untuk mempropagandakan kekerasan.
saya melihat perjalanan Abdul Somad ini dia sebenarnya ulama yang ini yang penceramah yang asik aja sebenarnya. Bahwa itu kemudian karena ada persoalan media sosial, digitalisasi, itu memang problem sekarang. Karena apa? Karena zaman dulu waktu saya kecil, misalkan saya ini kan kebetulan kakek nenek saya itu kan agamanya beda sama saya. Ya, teman-teman saya kecil juga beda agama. Jadi saya kan tahu olok-olokan mereka terhadap Islam misalnya. Tapi itu kan karena dulu tidak ada media sosial, itu kan masuk pada ruang lingkup kelompok-kelompok yang memang homogen, ya. Nah, kalau yang sekarang ini kenapa? Karena memang dunia digital. Dan disitulah problem dari sebuah negara yang harus bisa bekerja sama. Misalnya gini, pada 21 April tahun 2022 lalu, itu Mr. Obama, Barack Obama itu pidato di pidato di Stanford University, ya. Dia bicara tentang disinformasi dan big tech. Big tech itu seperti Facebook, Google, kemudian Twitter, ya. Nah, dia mengingatkan kepada pemilik big tech ini untuk men-share algoritma, ya, algoritma itu kepada pemerintah dan juga researcher agar apa? Agar kita bisa mengontrol media sosial. Jadi kalau algoritmanya kita kontrol, sebenarnya omongan Abdul Somad kemarin tidak keluar kemana-mana, dia akan masuk tetap kepada lingkungan umat Islam. Nah, tapi kan ini waktu Jokowi misalkan datang ketemu kepada Elon Musk, bukan Elon ya, ini Jokowi, saya bukan ahli bahasa Inggris, tapi kalau ketemu orang penting seperti Elon Musk jangan bilang Elon, ya, namanya Elon, ya. Jadi Elon ini kan dia mau beli Twitter. Harusnya Jokowi mengajak bicara dong bagaimana nasib Twitter di Indonesia agar kita bisa memoderasi konten-konten. Ya, misalkan gitu dengan algoritmanya bagaimana caranya supaya omongan-omongan seperti Abdul Somad ini bisa kita kontrol dalam dunia digital sekarang. Bukan bicara yang lain gitu loh, jual Kopiko, ya kan, sehingga yang kaya kan swasta naik 10% saham Kopiko. Jadi gitu-gitu, kita bangsa ini udah rusak. Menurut saya begitu. Ya, nah itu yang menjadi pertanyaan, apa yang sebelumnya Singapura adalah negara yang terbuka seperti disampaikan, bahkan ya tidak ada larangan-larangan semacam ini, terbuka, bahkan buron koruptor pun bisa ke sana, bisa kabur di sana, bisa sembunyi di sana. Nah, ini kenapa tiba-tiba berubah? Apakah ada pengaruh dari Indonesia sendiri, kekuatan dari Indonesia sendiri yang mempengaruhi Singapura? Ya, saya hanya bisa bilang saya mencurigai karena saya kan nggak punya bukti. Ya, tapi bahwa saya mencurigai, ya, pihak-pihak Indonesia yang membenci Islam, ya, itu memang berusaha untuk melakukan melakukan disinformasi terhadap Singapura, ya. Walaupun itu tentu Singapura bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil, ya, tapi ya tetap saya curiga bahwa Indonesia terlibat, tapi saya tetap menyalahkan Singapura karena dia negara berdaulat. Tapi buntutnya saat ini di Indonesia aksi-aksi terus dilakukan, bahkan ada yang menyerukan boykot, ini Ahmad Dhani kalau nggak salah ya. Ya, ini akhirnya kan begini, jadi maksudnya gini, sejarah kelam kita dengan Singapura itu adalah sejarah yang ditunjukkan oleh Bung Karno dan kawan-kawan tahun 65 waktu gajah Malaysia, sehingga terjadi pemboman di Singapura itu. Itu tanggung jawab Soekarno dan lain-lain, bahkan Muhammad Hatta itu sampai tidak mau masuk Singapura sampai akhir hayat hidupnya, ya, Wakil Presiden Republik Indonesia, karena ada luka yang besar. Soekarno itu dalam berbagai berita itu memperlihatkan kebenciannya sama Singapura karena Singapura itu dianggap Bung Karno menghisap kekayaan dari Sumatera itu untuk membangun gedung-gedung di Singapura itu. Jadi dengan model perdagangan yang tidak seimbang, kata Soekarno. Baca aja di sejarah-sejarah. Nah, sejarah itu kan sudah berhenti puluhan tahun sejak Orde Baru. Jadi orang tidak melihat Singapura sebagai dendam lama, bahwa Singapura adalah okupasi terhadap tanah Melayu, ya. Sekarang ini dibangkitkan sendiri oleh Singapura. Karena apa? Karena hampir semua orang Melayu sampai Malaysia dan bahkan sampai Malaysia dan Brunei Darussalam itu sangat menghormati, mengagung-agungkan Ustadz Abdul Somad sebagai figur. Kan selama ini di Sumatera tuh nggak ada figur. Kalau ada misalkan anak Sumatera, ya, seperti seperti Puan Maharani, ya, dia anak Sumatera, tapi dia kan figurnya nasional. Dia orang tidak tahu dia figur Sumatera, ya kan?
walaupun bapaknya Sumatera, dari kakeknya dia punya Bengkulu, satu Palembang, satu Bengkulu. Cuma taunya orang Puan Maharani itu adalah orang Jawa, ya kan, seolah-olah besar di Jawa, ini Jawa. Sandiaga Uno misalkan, lahir besar di Riau, tapi orang taunya dia bukan Sumatera. Erick Thohir, ya, Lampung, tapi orang taunya bukan Jakarta. Nah, yang namanya Ustadz Abdul Somad ini Sumatera dan Melayu. Jadi simbol dia itu, dia bahasa omongnya juga seperti orang Malaysia bilang bercakap-cakap. Dia nggak ngerti istilah ngomong di sana itu, cakap, bercakap-cakap, ya kan? Jadi lihat wajahnya Abdul Somad, omongannya itu simbolisasi dari bangsa Melayu. Nah, ini kemudian masuk ke apa yang Soekarno sebut itu. Jadi apa yang Soekarno risaukan tahun 60-an, 50-an terhadap Malaysia, Singapura, sampai sekarang jadi nyambung lagi. Ini sebenarnya keburukan dari tindakan Singapura. Singapura harus segera mengkoreksi. Karena ke depan ini tidak boleh lagi Singapura dan Islam. Singapura dan Islam di Asia ini berbenturan. Jangan Singapura kemudian nanti seperti beberapa teman-teman di media bilang, oh tidak ada Singapura membenci Islam karena presidennya juga Islam. Bukan itu. Ini yang kita bilang ini dalam konteks Islamofobia, bukan benci Islam, Islam sholat, Islam apa. Islam sebagai pemikiran. Nah, yang dibenci Singapura dalam konteks Abdul Somad ini Islam sebagai pemikiran. Itu yang disebut Islamofobia. Saya koreksi itu teman-teman yang kurang baca buku tentang Islamofobia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan lagi ya, pastinya memang sangat disayangkan begitu ya, seorang ulama besar diperlakukan seperti itu, apalagi membawa bayi katanya 3 bulan dan anak 4 tahun begitu, harus menunggu di 4 jam di ruangan yang pengap begitu katanya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, tapi saya mengakui memang Ustadz Abdul Somad ulama besar begitu, tapi memang perlu introspeksi diri karena banyak juga yang mengatakan agak apa adanya kalau bicara begitu. Ya memang dia bicara, misalnya nih, dia memang bicara di lingkungan sendiri, di kalangan sendiri untuk orang Islam. Tapi di dunia digital ini memang sepertinya harus lebih hati-hati ya, karena semuanya bisa bocor. Kesatu, kedua, hari ini juga viral ini video Ustadz Abdul Somad mengatakan, aduh Singapura itu meskipun pastinya dia memang sebel banget ya diperlakukan seperti itu, tapi statementnya ini tambahnya menurut saya harus hati-hati. Karena UAS bilang Singapura ini kok sombong, orang Indonesia kencing aja pipanya diarahkan ke Singapura tenggelam begitu kan, kecil, negara kecil. Nah kayak seperti ini akan berbuntut panjang tidak ini, Bang? Nah, itu kan dia reaksi. Reaksi itu sama dengan tahun 90-an awal itu ketika Deng Xiaoping, ya, ketika Amerika mengancam mengembargo Peking, RRC, ya, atas kejadian Tiananmen. Ya. Dan Xiaoping ancam, dia akan kirim 200 juta orang Cina menduduki Jepang. Dia bilang, karena Jepang sekutu Amerika waktu itu, dia bilang, kita akan kirim kapal-kapal ini, kita akan biarkan, dia nggak bilang kirim, kita akan biarkan rakyat Cina, nelayan-nelayan Cina berangkat ke Jepang, ngedudukin Jepang. Karena 200 juta aja orang Cina Peking ngedudukin Jepang, ya itu tenggelam Jepang. Itu kan bahasa-bahasa di mana waktu itu Deng Xiaoping melakukan reaksi, ya sama aja si Ustadz Abdul Somad kan sebelum itu malah harusnya Singapura bangga. Kenapa? Karena Ustadz Abdul Somad itu membuat destinasi wisatanya itu adalah Singapura. Kalau saya kan destinasi wisata saya itu mana? Belanda. Ya kan saya nggak jadikan Singapura karena buat saya Singapura saya nggak asik lah. Apa yang mau dilihat di kota kecil Singapura? Saya paling nongkrong di Bugis Street, makan di sana, bisa makan murah, jalan kalau di saya ke Depok atau Bekasi, Bang. Bukan, maksudnya kalau luar negeri, kalau dalam negerinya kan saya pasti ke Danau Toba kan. Nah, tapi kalau luar negerinya itu kan Abdul Somad tuh, saya luar biasa. Singapura itu harusnya bangga. Sekelas Abdul Somad, ulama besar, harusnya dia jamu, ya. Harusnya dia jamu. Kalau saya jadi Prime Minister of Singapura, saya nggak mau ngajarin. Ya, Prime Minister, saya pasti akan undang, saya akan jamu, saya akan tanya pikiranmu. Ya kan, apa sih omongan kamu tentang Israel? Ya kan, bila perlu dia undang di situ duta besar Israel yang ada di Singapura. Ajak makan, karena kan nggak ada masalah. Udah Somad saya yakin dia pasti mau makan dengan Prime Minister of Singapura dan tapi misalkan buntutnya akhirnya malah ada yang menyebutkan tadi saya sebut salah satunya Mbak Dani, boykot, nggak usah liburan ke Singapura gitu. Padahal orang Indonesia banyak yang ke sana. Iya, maksudnya gini, Singapura itu hidup. Awalnya, sekarang tentu dia sudah mandiri karena dia masuk ke dunia teknologi tinggi ya. Awal dia masuk kan
kaya raya kan dari Indonesia. Indonesia ini sebagai hinterland. Ya, mereka itu menjadi pedagang minyak kita, gas kita, pedagang emas kita, pedagang hutan kita, mereka tuh jadi trade center. Ya, dulu awal-awalnya. Nah, dia kan harus berutang budi dengan Indonesia. Ya, ya saling berutang budi harusnya, tapi kalau menurut tesis saya, dia harusnya lebih berutang budi karena dia hidup dari kekayaan alam kita, kekayaan alam Malaysia dan lain-lain. Untuk apa itu dilukain menurut saya? Harusnya Singapura menganggap itu apa namanya yang perlu di ke depan ini adalah bagaimana membangun sinergisitas dalam situasi demokrasi dan anti Islamofobia. Ngapain dia terjebak benci sama si Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad? Tapi meskipun itu apa istilah reaksi dari UAS itu sebenarnya wajar begitu ya. Tetapi kan harus hati-hati karena banyak yang tidak suka kemudian memplesetkan ya. Seperti ceramah-ceramahnya itu kan banyak diplesetkan sehingga dikesankan UAS ini adalah ustadz yang radikal, yang ekstremis begitu ya. Padahal statementnya tidak seperti itu maksudnya. Sudah kalau kita pakai logika yang sehat kita tahu maksudnya UAS ya. Tapi kalau dengan kalau menurut saya sih di mana ekstremisnya? Bahkan Ustadz Abdul Somad ini kan ketika dia ditawarkan oleh Prabowo untuk menjadi cawapres, artinya untuk menjadi penguasa publik. Ya, penguasa publik itu yang bukan dimensi tertentu atau sekte tertentu atau agama tertentu, dia aja nolak. Dia bilang enggak, saya tetap mau jadi penceramah. Ya kan, kalau orang yang ekstrim itu misalkan dia berpikir mendirikan negara Islam misalnya gitu. Ya itu mungkin kita bisa bilang ekstrim dalam konteks Indonesia karena Indonesia negara Pancasila tidak mengakui negara Islam. Apakah Ustadz Abdul Somad pernah mengeluarkan statement negara Islam misalnya? Kan nggak pernah. Apakah Ustadz Abdul Somad pernah mendukung jihad-jihad internasional yang ini? Misalnya? Nggak ada, itu nggak pernah ada jejaknya. Ya menurut saya Ustadz Abdul Somad itu kalau saya pernah kebetulan dengar langsung ya ceramah dia itu ya maksud saya ya antara menghibur gitu ya karena dia ada lucu-lucunya juga gitu ya sedikit lawak gitu ya dan memang agamanya kuat dia memang doktor dia master ahli agama itu saya pikir selama sampai saat ini belum ada cacat tuh Ustadz Abdul Somad. Kita harus menghormati beliau tuh mungkin satu-satunya ulama besar ya di luar Habib Rizik saya pikir dia sekarang ini. Ya, ini yang heran ya, kenapa seakan-akan UAS ini digambarkan sosok yang tidak toleran, begitu yang mengujarkan kebencian, yang radikal dan lain sebagainya. Padahal yang dikutip dipotong-potong videonya video yang menimbulkan kontroversi. Padahal video-video dia banyak juga bicara. Salah satunya di video klarifikasi sudah berulang kali dia kutip itu salah satunya ayat Al-Quran ayat apa Mumtahana ya ayat 8 disebutkan bahwa selama orang kafir itu tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, tidak memerangimu, maka berlaku baik dan adillah. Nah itu sudah disampaikan oleh UAS ya, tapi orang tetap yang disoroti kafir, istilah kafirnya saja. Nah inilah yang dikhawatirkan nanti terus. Jadi seperti ada memang Islamofobia intinya, bukan apa yang disampaikan. Makanya kalau Islamofobia itu gerakannya itu kan memang gerakan mencari-cari. Ya kan dia kan tidak mau karena yang bisa menyatukan Islam ini ya di Indonesia dalam konteks kekuatan di luar rejim ya itu cuma dua ini yang paling kuat ya, Habib Rizik sama Abdul Somad ya Abdul Somad bahkan itu dinobatkan oleh Istimewa Ulama yang apa namanya yang 2019 itu bermusyawarah itu menobatkan dia untuk jadi wapresnya Prabowo. Dia begitu kuat. Jadi kan Ustadz Abdul Somad ini kan Istimewa Ulama dia tuh perekat ya perekat. Jadi dia ini memang punya kemampuan dahsyat sebagai ulama besar ya dan orang-orang yang benci dia ini ya kebetulan saya lihat itu banyak yang dalam bagian rejim ini ya jadi sebenarnya itu ya begitulah hidup ini ya Ustadz Abdul Somad ya memang adalah perekat dari kekuatan bangsa ini dan kemudian bagian dari rejim nggak suka ya biarin aja ya kan namanya sekarang kan ya suka-suka hati lah ya kan yang penting untuk Abdul Somad kan di MUI dianggap masih sebagai ustadz yang mainstream. Saya dengar Sekjen Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan statement bahwa Ustadz Abdul Somad adalah ustadz yang tidak radikal, tidak ada urusan dengan militansi dan lain-lain. Ya, saya dengar dari Syarikat Islam
Ya kan, Ustadz Abu Somad adalah ustadz yang masih dalam mainstream. Jadi nggak jelas tuh yang nuduh-nuduh itu. Kita tunggu saja ini perkembangan kasus ini ya Bang. Yang pasti ini harus Ya, menjadi yang paling penting kita mengapresiasi langkah dari orang-orang yang mendemo kedutaan Singapura itu. Karena itu cara yang tepat untuk menanya dan bersikap. Ya, karena kita ini bangsa besar, 270 juta penduduk, 85% Islam, ya, ulamanya dihina, terus kalau kita diam aja, itu kita bangsa apa? Ya kita harus tanya, lu hina kita kenapa? Ya kan, kamu bangsa apa kok menghina-hina ulama Indonesia gitu. Nah, kalau ada kelompok-kelompok kecil yang buzzer-buzzer yang hidupnya memang dari buzzer, diabaikan aja menurut saya, nggak usah didengar. Saya suka gitu. Saya kalau ada kelompok agama lain yang hina-hina Islam, tapi itu di dalam kalangan dia sendiri, ya, saya nggak mau buka. Saya kan kalau kita buka YouTube, itu kan banyak tuh kelompok agama lain tuh dari berbagai agama dia punya ceramah. Nah, kalau kita buka, ya kan kita kan misalkan tahu nih si ini kita tahu memang dia tuh suka menghina-hina. Yang ngapain kita buka? Sama juga saran saya kepada orang-orang yang bukan beragama Islam, nggak usah buka lah itu yang ada Ustadz Abu Somad. Ya kan ngapain ya kan? Itu kan udah jelas itu dia punya ruang sendiri gitu. Ya, tapi argumentasinya seringkali begini Bang, itu kan bukan Singapura saja yang melarang, ada 4 negara, rame lah di medsos disebut, ada Hong Kong, ada negara-negara yang lain. Ya, makanya saya sebut tadi, itu saya berpikir bahwa itu jejaringnya itu karena ada jejaring yang soal pernyataan Abdul Somad itu tentang Palestina dan Israel ya. Ya itu mudah-mudahan ya kan sekarang Israel sendiri kan Perdana Menterinya kan baru ya, yang dia ini lebih aktif dalam berdiplomasi, kemarin ke Turki, ke Abu Dhabi, ke Dubai, ketemu sama Pangeran Arab Saudi dan lain-lain. Saya pikir kan ke depan ini mudah-mudahan semua orang akan ini ya. Kalau misalkan Israel juga bisa menahan diri untuk tidak terlalu menindas di Palestina, ya mengakui eksistensi dua negara Palestina dan Israel, kan sebenarnya itu akan kelar. Mudah-mudahan kita tunggu aja nanti. Tapi sikap Abu Somad secara Islam itu adalah hak dia untuk berbicara seperti itu, saya pikir. Baik, terima kasih nih Bang Syahganda. Oke. Terima kasih juga. Sama-sama, terima kasih. Wassalamualaikum. Hari Jumatan. Thank you. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Thank you, Bang.